Hai teman belajar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar, salam semangat untuk teman belajar di seluruh Nusantara. Teman belajar, pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, teman belajar, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang perpindahan panas atau kalor. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimanakah panas dapat berpindah? Ya, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Apakah itu? Ayo kita bahas satu persatu. Teman belajar, jangan lupa disimak ya. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Sekarang kita bahas contoh peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama, saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, maka lama-kelamaan ujung sendok akan terasa panas. Yang kedua, menggoreng menggunakan spatula. Ujung spatula akan terasa panas meskipun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Dan yang ketiga, setrika yang dihubungkan dengan arus listrik. Maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Selanjutnya, kita akan membahas perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair
dan gas. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Contoh peristiwa perpindahan kalor secara konveksi. Yang pertama, merebus air di dalam panci. Air yang letaknya dekat dengan api akan cepat panas sehingga menjadi lebih ringan, kemudian bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Yang kedua, terjadinya angin darat. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Yang ketiga, terjadinya angin laut. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Selanjutnya, contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Nah, teman belajar, apakah di rumahmu dipasang jendela atau ventilasi? Ternyata, pemanfaatan jendela sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Nah, teman belajar, sekarang kita akan membahas perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Contoh peristiwa perpindahan kalor secara radiasi. 1. Sinar matahari ke bumi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari juga tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Contoh yang kedua, panas api unggun. Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Jadi, secara singkat,
perpindahan panas atau kalor dibedakan menjadi 3, yaitu secara konduksi melalui hantaran, secara konveksi dengan menyertakan zat perantara, dan secara radiasi tanpa melalui zat perantara. Nah, teman belajar, sampai di sini kalian sudah paham kan? Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Nah, teman belajar, sekian dulu belajar kita kali ini. Semoga di video-video berikutnya kita dapat membahas materi lain yang lebih menarik. Terima kasih, dadah.